Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Jidan Yusuf dengan NIM 2303010033 dari Prodi Pendidikan Sejarah asal Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas hasil resensi dari dua jurnal internasional yang sudah saya cari. Yang pertama ada judul jurnal yakni The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia dari penulis Maureen de Silva dan Layeu Meng dengan penerbit jurnal yakni Academic Journal of Southeast Asian Social Science and Humanities. Kemudian volume 89 dan nomor 3 dengan tahun terbit tahun 2019 dengan penerbit dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Lanjut kepada metode penulisan yakni metode penulisan dalam jurnal The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia. Ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis, di mana penulis ini melakukan kajian literatur dan analisis dokumen-dokumen sejarah serta arsip terkait perkembangan nasionalisme di Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga masa pasca kemerdekaan. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder dan menggunakan analisis konseptual untuk membedakan berbagai bentuk nasionalisme yang muncul sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang proses sosial politik yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan. Dalam jurnal ini, pada periode sebelum kemerdekaan sekitar tahun 1900 hingga 1945, jurnal ini menguraikan bagaimana nasionalisme Indonesia mulai tumbuh dari berbagai akar dan pengaruh sosial politik pada masa itu. Pengaruh sosial politik di bawah penjajahan Belanda, kesadaran nasional ini masih bersifat seragam, melainkan belum terfragmentasi berdasarkan identitas, agama, etnis, dan daerah yang berbeda di Nusantara. Kemudian lanjut kepada tahun berikutnya yakni tahun 1908 munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Otomo yang menjadi salah satu titik awal bangkitnya kesadaran nasional elit pribumi yang mengusung gagasan modernisasi dan pendidikan. Selanjutnya, organisasi ini mempunyai tujuan yang sama yakni mencapai kemerdekaan melalui diplomasi. Lanjutnya ada organisasi Syarikat Islam. Organisasi ini lebih mengarah kepada mobilisasi massa yang berorientasi pada perjuangan sosial dan ekonomi, namun organisasi ini mempunyai dua landasan yakni landasan secara Islami dan landasan secara nasionalisme. Namun dua landasan ini juga bisa melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Kemudian lanjut pada jurnal ini juga menyoroti peran penting tentang Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda ini menjadi momen penting bagi lahirnya identitas nasional Indonesia melalui Sumpah Pemuda dapat menyatukan berbagai kelompok etnis di bawah cita-cita bangsa. Namun pada jurnal ini penulis menekankan bahwa persatuan ini dibangun melalui proses negosiasi dan kompromi, mengingat adanya perbedaan visi dan kepentingan di antara kelompok-kelompok pemuda dari kalangan elit nasionalis. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan perbedaan antara nasionalisme elit, yakni nasionalis yang lebih berfokus pada strategi politik, diplomasi, dan pendidikan untuk membangun negara modern, dan nasionalisme yang populer, yakni nasionalisme yang lahir dari pengalaman rakyat biasa menghadapi jajahan Belanda dan eksploitasi ekonomi.
Kemudian jurnal ini juga menjelaskan nasionalisme elit ini seringkali terpusat pada bentuk-bentuk perlawanan yang lebih langsung. Kemudian pada periode kebangkitan nasional juga ditandai dengan pengaruh besar pendidikan barat dan budaya politik kolonial yang membentuk cara berpikir dan strategi perjuangan para tokoh nasionalis pada waktu itu. Kemudian dalam jurnal ini, penulis juga menegaskan bahwa nasionalis Indonesia sebelum kemerdekaan itu bukanlah hasil spontan, namun merupakan hasil dari jeripaya yang panjang, serta interaksi pada faktor internal dan eksternal, serta dinamika sosial dari rakyat Indonesia sendiri yang kompleks. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan, hasil dan pembahasan jurnal ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan semata-mata karena hasil yang instan, namun merupakan hasil perjuangan yang kolektif yang panjang, terorganisir, dan ditopang oleh semangat-semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia pada saat itu. Gerakan nasionalisme Indonesia sendiri juga mencerminkan kombinasi antara perlawanan intelektual, diplomasi, dan gerakan massa yang saling mendukung dalam melawan kolonialisme Belanda pada waktu itu. Kemudian lanjut kepada kelebihan jurnal ini. Kelebihan yang pertama yakni analisis yang komprehensif. Jurnal ini memberikan analisis yang mendalam tentang perkembangan nasionalisme Indonesia yang mencakup berbagai fase sejarah dan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran nasional Indonesia pada era kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua, kekuatan dari jurnal ini ialah pendekatan dualistik. Dengan membedakan antara nasionalisme negara yang elit dan nasionalisme yang populer, artikel ini atau jurnal ini juga menawarkan perspektif yang lebih luas tentang dinamika nasionalisme Indonesia pada saat itu. Kemudian yang ketiga, relevansi sejarah. Pembahasan tentang peran revolusi Indonesia saat itu sebagai titik puncak nasionalisme Indonesia memberikan konteks sejarah yang penting untuk memahami perkembangan nasionalisme pasca kemerdekaan. Kemudian yang keempat, akses yang terbuka. Jurnal ini dapat diakses secara gratis dan memudahkan pembaca untuk menggali informasi tanpa hambatan. Lanjut, setelah kelebihan ada kekurangan. Kekurangan pada jurnal ini ialah keterbatasan fokus. Jurnal ini lebih menekankan kepada aspek nasionalisme dan kurang membahas peran faktor lain seperti ekonomi ataupun agama di Indonesia. Kemudian yang kedua, kurangnya perspektif global. Meskipun fokus utama pada jurnal ini membahas yakni nasionalisme Indonesia, artikel jurnal ini tidak membandingkan gerakan nasionalisme negara lain yang dapat memperkaya pemahaman pembaca. Kemudian lanjut ke 3, pendekatan historis. Sebagai jurnal sejarah, mungkin kurang relevan bagi pembaca yang mencari analisis kontemporer tentang nasionalisme di Indonesia. Demikian penjelasan tentang resensi jurnal pertama saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan resensi jurnal yang kedua saya, yakni jurnal yang berjudul Nasionalisme Anti-Colonial Resistance in Indonesia, The Role of Indonesian Muslim Organization pada tahun 1920 sampai 1945. Identitas jurnal ini yakni penulis Syafiq Hasyim, penerbitnya Journal of South Asian Studies, tahun terbitnya pada tahun 2017 dengan penerbit Cambridge University Press. Lanjut pada metode penulisan sendiri. Metode penulisan dalam jurnal ini ialah menggunakan metode kualitatif historis. Penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder seperti dokumen sejarah, arsip-arsip sejarah nasional, serta literatur yang
mendukung tentang isi jurnal tersebut. Pendekatan ini fokus pada studi dokumen dan nasional dan konteks sejarah guna memahami dinamika sosial politik dan hubungan antara agama dan nasionalisme pada masa kebangkitan nasional. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan. Jurnal ini secara komprehensif menganalisis peran krusial organisasi-organisasi muslim di Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda pada periode tahun 1920 sampai 1945. Si penulis jurnal ini menyoroti bahwa organisasi-organisasi besar seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan sebagai entinitas keagamaan, tetapi juga faktor kekuatan sosial politik yang dapat membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Organisasi ini berhasil memobilisasi massa yang melampaui dari sekedar aspek keagamaan menuju identitas nasionalisme yang lebih luas. Kemudian, selain itu, jurnal ini juga menekankan bahwa hubungan antara agama dan nasionalisme dalam konteks Indonesia yang sangat erat dan saling memengaruhi. Organisasi-organisasi Muslim tersebut mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai nasionalis untuk mencapai kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sehingga hal ini menunjukkan perjuangan kemerdekaan sebagai sebuah visi moral dan spiritual bagi para anggota dari organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan memusatkan perhatian kontribusi organisasi-organisasi Muslim, jurnal ini juga memberikan perspektif lebih holistik tentang mengenai gerakan nasionalisme Indonesia yang tidak hanya bersifat sekuler dan elit saja, melainkan juga bersifat keagamaan seperti adanya organisasi-organisasi keagamaan pada saat itu. Kemudian si penulis juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari peran agama yang sebagai kekuatan sosial yang dapat menggerakkan solidaritas dan resistensi terhadap penjajahan, sehingga memberikan kontribusi penting untuk membangun identitas nasional yang lebih inklusif dan beragam. Kemudian lanjut pada kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama ada pendekatan interdisipliner, yakni jurnal ini menggabungkan studi sejarah, studi politik, dan studi agama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran organisasi Muslim terhadap pada masa kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua ada analisis yang mendalam. Si penulis melakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk menggambarkan dinamika internal organisasi-organisasi tersebut serta interaksi mereka dengan pemerintah kolonial. Kemudian, kelebihan jurnal ini juga menunjukkan kontribusi baru. Jurnal ini juga memberikan kontribusi baru dalam studi pergerakan nasional Indonesia dengan menyoroti organisasi-organisasi penting yang seringkali kurang mendapat perhatian dari literatur sebelumnya. Kemudian lanjut pada kekurangan jurnal ini. Yang pertama ada keterbatasan sumber. Jurnal ini sangat bergantung pada sumber-sumber tertulis yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman dan perspektif dari anggota organisasi keagamaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya perspektif gender. Pada jurnal ini kurangnya membahas peran perempuan dalam organisasi-organisasi Muslim dan perjuangan kemerdekaan yang pada saat itu merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial pada masa itu. Kemudian yang ketiga, fokus yang terbatas. Meskipun arti jurnal ini memberikan wawasan tentang peran organisasi Muslim, jurnal ini tidak banyak membahas tentang interaksi-interaksi antara organisasi Muslim dengan kelompok-kelompok non-Muslim dalam memperjuangkan
masa kemerdekaan. Selesai sudah pembahasan resensi dari saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.